Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Nurhana dengan NIM S3092019246002 Prodi Budidaya Perairan. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan materi sebagai bagian dari tugas akhir mata kuliah Kimia Dasar yang dibimbing oleh Ibu dosen pengampu Jawiana Soekani SSI MPD. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas akhir yang telah diberikan. Semoga penjelasan yang saya sampaikan dapat bermanfaat dan mudah dipahami. Yang pertama, definisi ilmu kimia dan kaitannya dengan prodi budidaya perairan. Seperti yang kita ketahui, ilmu kimia adalah cabang ilmu pengetahuan alam yang mempelajari tentang struktur, sifat, komposisi, dan perubahan materi serta energi yang menyertainya dalam suatu reaksi. Dalam konteks program studi budidaya perairan, ilmu kimia sangat penting karena digunakan untuk memahami kualitas air, kebutuhan nutrisi, organisme akuatik, serta proses metabolisme dan interaksi kimia dalam lingkungan perairan budidaya. Dengan pemahaman kimia, mahasiswa budidaya perairan dapat mengelola sistem aquaculture secara efektif dan berkelanjutan. 5 contoh aplikasi ilmu kimia dalam kehidupan sehari-hari sesuai program studi budidaya perairan. Yang pertama, pengukuran pH air kolam budidaya. Yang kedua, pemberian pakan berdasarkan kandungan nutrisi. Yang ketiga, pengendalian kualitas air dengan senyawa kimia. Yang keempat, proses detoksifikasi logam berat di perairan. Yang kelima, penggunaan disinfektan untuk sanitasi kolam. Yang kedua, hubungan ilmu kimia di bidang kesehatan dan pengobatan. Ilmu kimia membantu memahami struktur dan reaksi senyawa obat dalam tubuh. Kimia digunakan untuk membuat obat, menganalisis darah, dan memahami proses metabolisme sehingga mendukung diagnosis dan pengobatan penyakit. Hubungan ilmu kimia di bidang energi dan lingkungan. Kimia berperan dalam pengembangan sumber energi seperti baterai, bahan bakar alternatif, dan sel surya. Di bidang lingkungan, kimia digunakan untuk mengidentifikasi dan mengolah polutan serta menjaga kualitas air, tanah, dan udara. Hubungan ilmu kimia di bidang material polimer. Ilmu kimia memungkinkan penciptaan dan modifikasi polimer seperti plastik, karet, dan nilon. Polimer digunakan luas dalam kemasan, alat medis, otomotif, hingga elektronik karena sifatnya yang dapat disesuaikan. Yang ketiga, pengertian atom. Atom adalah unit dasar dari materi yang terdiri atas inti atom yang mengandung proton bermuatan positif dan neutron tak bermuatan, serta dikelilingi oleh awan elektron bermuatan negatif yang berada dalam orbital. Atom merupakan komponen struktural terkecil yang masih mempertahankan sifat kimia suatu unsur. Yang keempat, teori atom menurut John Dalton. John Dalton ini seorang ilmuwan asal Inggris yang mengemukakan teori atom modern pertama pada tahun 1803, yang dimana pokok-pokok teori atom Dalton ini, yang pertama, setiap unsur tersusun dari partikel kecil yang tidak dapat dibagi lagi yang disebut atom. Saat itu atom dianggap sebagai partikel terkecil dan tidak dapat dipecah. Yang kedua, atom dari unsur yang sama adalah identik dalam massa dan sifat-sifatnya, tetapi berbeda dari atom unsur lain. Yang ketiga, atom tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan melalui reaksi kimia. Yang keempat, atom dari unsur berbeda dapat bergabung dalam perbandingan bilangan bulat sederhana untuk membentuk senyawa. Yang kelima, dalam reaksi kimia, atom hanya mengalami penataan ulang, tidak berubah menjadi atom unsur lain. Gambaran teori atom menurut John Dalton itu, atom digambarkan sebagai bola padat kecil seperti bola biliar. Yang kelima, teori atom menurut Joseph John. Pada tahun 1907, Joseph John atau J.J. Thomson, seorang fisikawan Inggris ini, mengusulkan model atom pertama yang memasukkan partikel subatom, yaitu elektron. Teori ini lahir setelah ia menemukan elektron melalui eksperimen tabung sinar katoda. Isi teori atom JJ ini menyatakan yang pertama, atom bersifat netral tetapi terdiri dari muatan positif dan negatif. Yang kedua, elektron muatan negatif tersebar secara merata dalam materi bermuatan positif, seperti kismis dalam roti, karena itu disebut model roti kismis atau plum pudding model.
Yang ketiga, muatan positif menyebar di seluruh volume atom dan elektron tertanam di dalamnya untuk menyeimbangkan muatan. Yang keempat, model ini menggambarkan atom sebagai massa bulat positif yang mengandung elektron tersebar. Gambaran model bola bermuatan positif dengan elektron sebagai titik-titik kecil tersebar di dalamnya. Itu gambaran atom menurut Joseph John. Yang keenam, teori atom menurut Ernest Rutherford. Ernest Rutherford pada tahun 1911 menyatakan bahwa atom terdiri yang pertama inti atom yang kecil, padat dan bermuatan positif mengandung proton. Yang kedua, dia menyatakan elektron yang bergerak mengelilingi inti dalam ruang kosong yang luas. Model ini menggambarkan elektron mengelilingi inti seperti planet mengorbit matahari. Itulah gambaran menurut Ernest Rutherford. Yang ketujuh, teori atom menurut Niels Bohr. Niels Bohr ini menyatakan bahwa elektron dalam atom bergerak mengelilingi inti pada atom pada lintasan-lintasan tertentu yang disebut kulit atau orbit stasioner. Dalam lintasan ini, elektron tidak memancarkan energi. Elektron hanya dapat berpindah antar lintasan dengan menyerap atau melepaskan energi dalam bentuk kuantum. Bentuk gambar model atom Niels Bohr secara sederhana dapat digambarkan seperti di tengah ada inti atom yang berisi proton dan neutron. Yang mengelilingi inti terdapat lingkaran-lingkaran konsentris atau orbit sebagai lintasan elektron. Setiap lintasan disebut kulit elektron. Elektron digambarkan sebagai titik kecil atau emines yang berada di atas lintasan tersebut. Yang kedelapan, pengertian konfigurasi elektron. Seperti yang kita ketahui, konfigurasi elektron adalah susunan atau distribusi elektron dalam orbital suatu atom atau ion berdasarkan tingkat energi dan prinsip mekanika kuantum. Konfigurasi ini menggambarkan bagaimana elektron mengisi kulit-kulit dan subkulit atom sesuai dengan aturan Aufbau dan kaidah Hund. Yang kesembilan, pengertian gas mulia dan unsur apa saja yang terdapat dalam gas mulia. Gas mulia adalah unsur kimia yang sangat stabil dan tidak mudah bereaksi karena kulit elektronnya sudah penuh. Biasanya berbentuk gas, tidak berwarna dan tidak berbau. Unsur gas mulia terdapat helium, neon, argon, krypton, xenon, radon, dan oganeson yang bersifat radioaktif dan sintesis. Yang ke-10, konfigurasi elektron gas mulia. Yang pertama itu helium, 1s2, yang kedua neon, 1s2, 2s2, 2p6. Yang ketiga argon, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6. Yang keempat krypton, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p6. Yang kelima xenon, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p6, 5s2, 4d10, 5p6. Yang keenam itu radon, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p6, 5s2, 4d10, 5p6, 6s2, 4f14, 5d10, 6p6. Bagian pertama, pengertian ion beserta contohnya. Ikatan ion terjadi saat satu atom memberikan elektronnya ke atom lain. Biasanya antara logam dan non-logam, atom yang kehilangan elektron menjadi ion positif atau yang sering disebut kation, dan yang menerima menjadi ion negatif atau biasa disebut anion. Gaya tarik elektrostatik antara ion membentuk ikatan. Contohnya natrium klorida, magnesium, dan juga kalium bromida. Bagian kedua, pengertian ikatan kovalen beserta contohnya. Ikatan kovalen terjadi saat dua atom berbagi pasangan elektron, biasanya terjadi antar non-logam. Contohnya hidrogen, klorin, dan air. Yang ketiga, pengertian ikatan logam beserta contohnya. Ikatan logam terjadi antara
antara atom logam di mana elektron valensi bebas bergerak atau lautan elektron di antara ion positif. Ini memberi logam sifat kuat, lentur, dan konduktif. Contohnya besi, tembaga, dan aluminium. Terima kasih telah menyimak video saya. Sampai jumpa di tugas berikutnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.